Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazilatul Khairiyah dengan NIM 18220019 yang akan melanjutkan materi tentang ragam metodologi istinbat hukum Islam. Dari banyaknya ragam metode istinbat hukum Islam yang telah disebutkan oleh pemateri pertama, terdapat juga ragam metode istinbat hukum Islam yang dipaparkan oleh 4 madhab, yakni ada Imam Hanafi, kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Maliki, kemudian ada Imam Hambali. Yang pertama yakni ada Imam Abu Hanifah atau biasa disebut dengan Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki. Kemudian sehingga ia termasuk imam mujtahid besar atau al-imamu al-a'zam, seorang imam yang menjadi panutan bagi kaum muslimin sepanjang masa. Kemudian dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam berijtihad yakni ada kitab Allah atau Al-Quran, kemudian ada sunnah Rasulullah SAW, kemudian ada pendapat para sahabat Nabi, kemudian ada qiyas, kemudian ada istishan, ada juga ijma' para ulama dan urf masyarakat muslimin. Kemudian Imam Abu Hanifah ini tidak melakukan sendiri dalam beristinbat hukum. Selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber rujukannya, ia juga tidak menjadikan pendapatnya sebagai sumber utama. Imam Abu Hanifah tidak melakukan sendiri dalam beristinbat hukum. Selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukannya, ia juga tidak menjadikan pendapat para tabi'in sebagai rujukan karena rentan waktu yang sudah jauh antara Rasulullah SAW dan ulama dari generasi tabi'in, karena kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad. Kemudian Abu Hanifah tidak fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, inilah pendapat saya, dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapat itulah yang lebih benar. Pernah ada orang yang berkata kepadanya, apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi? Kemudian Abu Hanifah menjawab, demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah, yang tidak diragukan lagi. Dari keterangan ini bisa dilihat bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau mengambil hukum syara yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qat'i dari Al-Quran dan hadis, yang diragukan kesahihannya, maka ia selalu menggunakan ra'yun atau akal. Yang kedua ada Imam Malik. Dasar ijtihad atau sistematika sumber istinbat Imam Malik pada dasarnya tidak tertulis secara sistematis. Di antaranya ada Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah yang beliau pandang sah, kemudian ada ijma' para ulama Madinah, kemudian ada qiyas, kemudian ada maslahatul mursalah atau istidlal, kemudian saddus sarai, kemudian yang terakhir ada al-urf atau al-adat. Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan istinbat hukum dengan berpegang teguh pada Al-Quran berdasarkan zahir Al-Quran atau keumumannya, meliputi mafhum al-mukhalafah dan mafhum al-aula dengan memperhatikan ilatnya atau sebabnya. Pada sunnah sendiri, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dengan cara yang sama yang dilakukan dalam perpegangan kepada Al-Quran apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti dari takwil itu sendiri. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Quran dan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang teguh adalah makna zahir. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah itu dikuatkan oleh ijma' al-Madinah, maka yang dijadikan pegangan yakni makna yang terkandung dalam sunnah itu sendiri daripada makna zahir Al-Quran.
Imam Malik juga berpegang teguh pada tradisi yang berkembang di masyarakat Arab atau Al-Amal Al-Madinah. Hal ini tergambar dari sikapnya yang menolak periwayatan hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah yang tidak valid karena bertentangan dengan tradisi di masyarakat Arab. Yang ketiga ada Imam Syafi'i, di mana secara sederhana dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam berijtihad ada Al-Quran dan sunnah, kemudian ada ijma, ada qiyas, dan al-tahyir yang digunakan apabila menghadapi ihtifal. Sedangkan menurut Rasyad Hasan Khalil dalam istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber hukum, diantaranya ada nas Al-Quran, baik Al-Quran atau sunnah, ada ijma, kemudian ada pendapat para sahabat, kemudian ada qiyas dan istidlal dalam hal urf dan istishab. Dalam kitab Ar-Risalah Syafi'i ditegaskan bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan qiyas sebagai metode ijtihad, yang mana qiyas merupakan satu-satunya metode ijtihad yang ada. Al-ijtihadu huwa al-qiyasu. Tetapi metode ijtihad Imam Syafi'i dalam duha al-Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan yang pertama. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya ditentukan dengan menggunakan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih, kemudian ijma diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz mengandung makna lain, maka makna zahir lebih diutamakan. Para ulama juga membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yakni satu kaul qadim, yakni pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang ditulis di Irak yang bercorak ra'yu, dan yang kedua ada kaul jadid, yakni pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Baghdad, Irak, yang bercorak sunnah. Yang keempat ada Imam Abu Hanbal atau yang biasa disebut dengan Imam Hambali, di mana sumber atau dasar-dasar hukum dalam berijtihad yang beliau lakukan adalah yang pertama dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil lain dan tidak memperhatikan pendapat sahabat yang menyalahinya. Kedua ada fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak ikhtilaf atau menyalahi dan yang sudah disepakati. Yang ketiga ada fatwa sahabat yang berbeda-beda. Imam Hambal akan memilih salah satu dari pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian keempat ada hadis mursal dan hadis dhaif, digunakan apabila tidak ada atsar, kaul, sahabat, dan ijma yang menyalahinya. Kelima ada qiyas yang digunakan dalam keadaan terpaksa saja. Kemudian 6 sadduz zara'i, untuk melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif. Ragam metodologi istinbat hukum Islam yang kedua yakni menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi, di mana beliau menggunakan sumber hukum dalam berijtihad, yakni ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, maslahatul mursalah, dan urf. Metode istinbat hukum Islam menurut T.M. Hasbi As-Siddiqi, yang pertama ada ijtihad bayani, di mana berijtihad dengan cara memahami nas baik Al-Quran atau hadis yang nasnya masih diperdapatkan. Seorang mujtahid yang akan berijtihad dengan menggunakan ijtihad bayani, maka ia haruslah memahami nas secara lafdiyah dan mengetahui posisi lafaz dalam kalimat serta melakukan kajian kebahasaan yang mendalam. Artinya orang yang berijtihad menggunakan metode ijtihad bayani haruslah orang yang memahami bahasa Arab. Kemudian Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang sangat mendasar, maka seorang mujtahid dalam mengambil kesimpulan hukum yang digalinya. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang sangat mendasar bagi seorang mujtahid dalam mengambil kesimpulan hukum yang digali. Yang kedua ada metode ijtihad komparasi.
di mana berijtihad dengan cara membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dari berbagai mazhab yang ada dan memilih mana yang lebih baik dan mana yang lebih dekat kebenarannya serta didukung dengan dalil-dalil yang kuat atau tajih dalam mengambil hukum terhadap suatu masalah yang telah ada ketetapan hukumnya yang merupakan suatu produk fuqaha terdahulu. Metode ijtihad komparasi sebagai suatu ilmu yang menerangkan hukum syara dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat dan kaidah yang digunakan serta membandingkan satu sama lain kemudian mengambil yang lebih dekat kepada kebenarannya. Ketiga, ada metode ijtihad ra'yi. Metode ijtihad bil al-ra'yi adalah metode ijtihad yang dipopulerkan oleh Hasbi untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan yang muncul di zaman sekarang atau zaman kontemporer. Pada para mujtahid yang mengambil kesimpulan hukum menggunakan metode ijtihad bil al-ra'yi adalah seorang mujtahid yang bisa menggunakan beberapa metode seperti qiyas, istishab, kemudian istislah dan lain-lain. Metode istinbat hukum Islam yang ketiga menurut Yusuf Qaradawi, di mana ijtihad adalah sebuah pencurahan semua potensi untuk mendapatkan hukum-hukum syar'i dengan jalan istinbat, dan gerbang istinbat tidak boleh berhenti di persimpangan zaman. Bahkan ijtihad harus dapat masuk ke semua corak zaman, interaksi dan adaptasi syariat Islam dalam segala kondisi dan zaman. Karakteristik ijtihad kontemporer menurut Yusuf Qaradawi, yang pertama, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan. Kedua, tidak ada ijtihad dalam mencari masalah yang qat'i. Ketiga, tidak boleh menganggap hukum zonni sebagai hukum qat'i. Yang keempat, menghubungkan fikih dengan hadis. Kelima, mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat. Keenam, tidak mengabaikan realistik zaman dan kebutuhan. Ketujuh, transformasi menuju ijtihad yang kolektif. Pola ijtihad menurut Yusuf Qaradawi yakni ada 3 macam. Yang pertama, ada ijtihad intiqal, di mana pendapat yang ada lebih relevan diterapkan pada masyarakat sekarang sesuai dengan kondisi. Kedua, pendapat lebih mencerminkan rahmat bagi banyak manusia. Ketiga, pendapat lebih kepada kemudahan yang diberikan oleh syarak. Keempat, pendapat lebih utama dalam mengejawantahkan maksud syarak berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari mafsadah dan kerusakan terhadap manusia. Pola ijtihad yang kedua yakni ijtihad insya'i, di mana konklusi hukum yang diambil dari suatu masalah adalah masalah yang belum pernah sama sekali diungkap oleh para ulama terdahulu. Kedua, konklusi hukum yang diambil berasal dari masalah yang muncul belum pernah juga dilontarkan oleh siapapun, bahkan diprediksi juga tidak pernah. Ketiga, masalah yang muncul itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim, namun belum ada ulama yang memberikan respon atau pandangan hukum terhadapnya. Keempat, masalah yang muncul itu telah mendapatkan pandangan hukum dari ulama, tetapi pendapat-pendapat itu tidak ada lagi yang sesuai dengan zaman sekarang atau zaman kontemporer. Kemudian yang kelima, sudah ada beberapa pendapat mengenai masalah itu, namun pendapat itu masih diperselisihkan oleh para ahli fikih sehingga diperlukan pendapat baru. Pola ijtihad yang ketiga menurut Yusuf Qaradawi yakni gabungan antara ijtihad intiqal dan ijtihad insya'i, di mana konklusi yang dihasilkan merupakan pemilihan dan pemilahan dari berbagai pandangan ulama terdahulu yang lebih mengena pada persoalan yang belakangan muncul di tengah kehidupan masyarakat muslim dan kehidupan masyarakat sekarang, dan kemudian menambah dalam persoalan ijtihad baru.
Kesimpulan hukum yang ditemukan adalah ijtihad baru terhadap ijtihad lama yang masih sedikit menyinggung objek masalah. Masalah yang muncul sudah dikemukakan argumen yang cukup, namun karena akibat dari perkembangan zaman sehingga memerlukan pendapat baru yang lebih argumentatif dan relevan pada zaman sekarang. Yang terakhir, pendapat hukum telah dikemukakan tetapi masih bersifat prediktif atau belum final, maka dikemukakan pendapat atau ijtihad insya'i yang lebih meyakinkan, aktual, faktual, serta mengkokohkan.